Pemirsa, revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran sudah digagas sejak 2012 dan telah melewati jalan panjang. Balet ini sudah masuk prolegnas dan revisinya ditargetkan rampung di akhir masa jabatan DPR tahun ini. RUU tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2022 tentang penyiaran menjadi RUU yang masuk ke dalam program legislasi nasional prioritas yang diusulkan oleh Komisi 1 DPR RI. Dalam pekan ini, Komisi 1 menggelar rapat dengar pendapat dengan berbagai pihak guna menerima masukan dalam rangka menyusun RUU penyiaran yang sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Salah satunya soal usulan memasukkan aturan mengenai artificial intelligence atau AI atau kecerdasan buatan. RUU ini untuk bisa memasukkan mengenai artificial intelligence, bagaimana kita menyikapi, bagaimana kita menghadapi fenomena ini. Ya. Ini contoh yang sudah kami lakukan di TVRI. Ya. Jadi saya diminta untuk melakukan presentasi terkait dengan program kelompok pencapir ya, terhadap dialog presiden dengan petani. Anggota Komisi 1 DPR RI Amelia Anggreni menyoroti ketidakseimbangan di mana televisi harus menanggung biaya produksi besar dan menghadapi regulasi ketat. Sementara platform digital beroperasi dengan aturan yang lebih longgar. Itu juga harus mencakup aturan yang jelas bagaimana ada keseimbangan gitu ya. Karena walau bagaimanapun industri media konvensional ini harus tetap hidup sebagai industri. Jadi kalau kita bicara equal playing fields begitu ya, seperti media televisi atau media mainstream, kami juga mengusulkan undang-undang ini mencakup pengaturan yang jelas untuk menciptakan ekosistem kompetisi yang berkeadilan ya antara sekali lagi media konvensional dan platform digital, termasuk juga layanan over the top ya atau OTT dan media sosial. Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Dav Laksono yang menilai ketidakadilan dalam industri penyiaran. Sementara dengan layanan terestrial yang konvensional itu ada standarisasi yang diterapkan oleh KPI karena ada pendidikannya, terus juga ada aturannya, ada kewajiban yang harus dipenuhi. Nah, sementara di platform digital itu tidak ada aturan-aturan yang harus dipatuhi, tidak jelas siapa pengaturnya. Nah, inilah yang disuarakan, disampaikan agar ada standarisasi dan juga kesamaan antara semua pihak. Di sisi lain, Ketua Umum Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI Heri Kurniawan mendukung upaya DPR dalam merevisi RUU ini. Menurutnya, regulasi harus mampu mengantisipasi perkembangan industri media dalam 5 hingga 20 tahun mendatang. Sekarang jumlah media konvensional saja itu berapa sih jumlahnya? Sementara jumlah orang-orang yang bisa melakukan kerja-kerja, tanda petik, kerja jurnalistik tapi bukan jurnalistik berapa banyaknya? Kita tahu bahwa akses internet sudah sangat luar biasa. Sekali kita dalam satu kasus misal kita mati-matian untuk ngeblur, untuk tidak ada kata-kata kasar dan sebagainya. Sisi lain, hal yang sama, bahkan sebelum kami menayangkan di media-media konvensional, itu sudah hal-hal yang negatif itu sudah muncul di media-media digital. Nah, itu persoalan harus dihadapi. Sama juga ketika saat ini, misal kita dalam konteks dialog begitu, etikanya sangat luar biasa, karena dikerjakan oleh Metro TV yang kemudian juga terikat oleh undang-undang pers, kode etik dan sebagainya. Sementara di sisi lain, mereka yang bekerja menggunakan fasilitas di media digital bisa ngomong yang sembarangan, yang kemudian tidak mendidik. Nah, sementara hal yang negatif tersebut cenderung disukai oleh publik. Maka bagaimana kemudian kami para jurnalis profesional di media konvensional menjalankan tugas sebagai pemadam kebakaran. DPR dan pemangku kepentingan terus menggodok revisi UU penyiaran untuk memastikan industri media tetap berkelanjutan di tengah perkembangan teknologi digital. Kesetaraan regulasi antara media konvensional dan platform digital seharusnya mampu mewujudkan ekosistem penyiaran yang adil dan berkualitas bagi masyarakat. Tim Liputan, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.